Oke, jadi ini pertemuan pertama kita. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan memberikan materi bagaimana cara menghubungkan database ke web kita dengan PHP MyAdmin. Nah, di depan layar kalian, sudah melihat tampilan seperti ini. Jadi tabel ada nomor, ID siswa, nama siswa, tempat, HP, dan opsi. Nah, saya mau ketika kita menambah data, misalnya saya buat 100 ID-nya 1121, nama lengkap, nama kalian, alamat, alamat kalian juga, nomor HP juga, lalu ditambah. Nah, data berhasil ditambahkan kembali. Saya mau hasilnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini sudah terhubung ke database melalui PHP MyAdmin tadi. Nah, di sini kita nggak membuat web, jadi semua tampilan-tampilan seperti ini sudah saya sediakan sintaksnya di file yang akan saya kirim nanti, gitu. Nah, langsung aja kita cara membuatnya, cara menghubungkan database ke PHP ke web yang akan kita buat. Nah, di sini saya punya data yang masih kosong. Jadi pada saat kosong databasenya dan belum terhubung, ketika kita tambahkan misalnya ID-nya kita buat 1121, nama lengkapnya, alamat, nomor HP juga, kita tambah, dia bakal hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena memang database-nya belum terhubung ke web yang kita buat, gitu. Jadi cara menghubungnya gimana? Nah, sebelumnya saya mau ngasih tahu, untuk tambah data, itu sintaksnya udah saya buat di sini. Dan untuk tambah proses mahasiswa.php ini, itu untuk ini, tambah ini. Itu sintaksnya juga sudah saya sediakan. Nah, untuk hapus sudah saya sediakan juga, itu sintaksnya nanti untuk di opsi. Gitu. Dan untuk tampilan yang di depan ini sudah saya sediakan di mahasiswa.php. Nah, di sini kan belum ada nih database-nya. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik new tab, lalu kita pilih localhost, tapi kalian harus pastikan dulu XAMPP kalian yang Apache dan MySQL terhubung agar nanti pada saat offline kita bisa ini akses dari localhost-nya. Kita ke Chrome, lalu kita buat localhost, lalu php myadmin. Nah, di sini sudah ada tampilan php myadmin. Tadi kan kita belum buat database yang baru. Nah, kita belum buat database juga. Jadi cara membuat database yang baru itu kalian tinggal klik new yang ada di sini. Lalu kita buat nama database-nya, misalnya nama database-nya database mahasiswa. Mahasiswa. Nah, nama database ini penting, jadi harus pastikan kalian sesuai nama database yang di PHP MyAdmin dengan di sintaks web kalian nanti di Sublime gitu. Lalu kita klik buat. Nah, kenapa nggak bisa? Karena saya sebelumnya sudah buat database mahasiswa. Jadi menghapusnya tinggal kalian klik. Misalnya kalian sudah buat nih database-nya. Kalian tinggal klik database mahasiswa. Lalu kalian pilih operasi. Kalian pilih hapus saja basis data untuk menghapus database yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, sudah terhapus, kalian ke new lagi. Lalu kita buat nama database-nya, tadi database mahasiswa. Oke, lalu kita buat. Nah, database mahasiswa telah dibuat. Kita ke database mahasiswanya di sini. Nah, di sini sudah ada tampilan tabelnya. Jadi di dalam database mahasiswa kita harus membuat nama tabel yang sudah kita pelajari pada saat lab database sama Kak Dia kemarin kan. Nah, jadi untuk membuat nama tabelnya kita tinggal buat aja, misalnya tabel mahasiswa. Nah, di sini ada 4 kolom. Kenapa? Karena di sini kita makainya cuma 4, yang ID siswa, nama siswa, tempat, tanggal lahir, sama HP. Untuk nomor dan opsi itu sudah ada di sintaksnya, di sintaks web kita masing-masing. Jadi itu tidak terhubung ke database gitu. Jadi yang terhubung cuma 4 ini. Nah,
Kita buat aja langsung 4 lalu kirim. Nah, di sini ada kayak tabel-tabel gitu. Nah, isinya itu field yang akan kita buat. Jadi dalam tabel mahasiswa itu kan ada fieldnya yang tadilah yang ID mahasiswa, terus nama, alamat, dan nomor HP. Nah, itu fieldnya. Jadi kita buat satu-satu. Yang pertama ada ID mahasiswa. Di tipe datanya kita buat in karena angka. Lalu panjangnya minimal kita buat 6 lah ya ID. Nah, di sini kita buat primary. Kenapa? Karena di setiap tabel itu harus ada primary key sebagai kunci utamanya gitu. Lalu yang kedua tadi nama ya, nama mahasiswa. Nama kita pakai varchar. Lalu di sini kita buat 100 panjang maksimal ya. Lalu selanjutnya kita buat alamat. Alamat juga varchar. Kita buat panjangnya 100 juga, dan yang terakhir kita buat nomor HP. Kita buat in dan 13 panjang maksimal. Lalu tinggal kita simpan. Nah, kita buka. Oke, kita lihat di struktur. Nah, sudah ada nih 4 field yang kita buat. Lalu kita coba hubungkan. Misalnya kita buat 121, nama lengkapnya Franciscus Anggasba. Lalu kita tambah. Nah, ini belum bisa. Jadi walaupun kita sudah buat di localhost, nama kita buat fieldnya, tabelnya, dan database-nya, itu belum bisa karena kita belum koneksikan database-nya ke web kita. Nah, cara mengkoneksikannya supaya terhubung ke web kita, itu kita buka Sublime. Nah, lalu kita buat file baru. File baru ini kita buat, kita save dulu, namanya kita buat koneksi.php. Koneksi.php. Lalu kita save. Nah, koneksi.php ini fungsinya itu untuk menghubungkan si database tadi ke si database yang di phpMyAdmin ke web kita. Jadi di koneksi PHP ini punya format yang formatnya itu tetap, jadi nggak boleh diubah. Nah, formatnya apa? Jadi formatnya itu tag PHP $host sama dengan kita buat di sini localhost. Jadi ini format nggak boleh diubah-ubah. Lalu $user. Di sini root. Lalu pass. Di sini kita buat kosong karena kita nggak pakai password. Lalu name. Name-nya, nah di sini itu kita buat namanya nama database tadi. Nama database yang udah kita buat di PHP tadi. Nah, di PHP tadi kan kita buat namanya database underscore mahasiswa, DB mahasiswa. Jadi harus sesuai dengan yang di PHP. Kita buat DB mahasiswa. Oke. Lalu kita lanjut. Di sini ada untuk memanggil koneksi MySQL underscore connect. Nah, di dalam sini kita buat host, lalu user, pass. Nah, ini formatnya juga nggak boleh salah, dan ini memang format tetap. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Lalu kita buat koneksi ke
database gagal. Ini bebas sih kalian buat kata-katanya apa. Kalau misalnya koneksinya nggak sesuai, dia bakal keluarnya seperti ini, koneksi ke database gagal. Atau kalian lupa ngidupkan XMPP, itu bakal keluarnya seperti ini, gitu. Lalu bawahnya ada MySQL select DB. Nah, dalamnya sama juga formatnya, name, koneksi, dah, sampai koneksi aja. Lalu ordai, tidak ada database yang dipilih. Oke, kalau misalnya nggak ada database yang kalian buat, bakal keluarnya seperti ini juga, gitu. Lalu bawahnya langsung kita tutup tagnya. Nah, ini udah terhubung ke web, tapi kan di sini, nah di sini itu kan sintaksnya berada di mahasiswa.php, ya. Jadi kita harus menghubungkan si koneksi ini, kayak kita manggil si koneksi ini supaya terhubung ke si mahasiswa.php, gitu. Kan biasa kalau kita memanggil dari file lain kita dari link, ya kan? Nah, kalau ini sintaksnya seperti ini. Kalian bisa lihat, saya juga nanti akan buat di sintaksnya. Saya akan kirim juga. Nah, di include koneksi, jadi saya akan jelaskan dulu satu-satu. Include.connection.php ini maksudnya kita memanggil si connection.php. Lalu bawahnya ada query yang seperti diajarkan Kak Dea pada saat lab database. Nah, jadi ada query sama dengan MySQL query select bintang from tabel mahasiswa, order by ID mahasiswa. Jadi maksudnya dia memanggil si tabel mahasiswa dengan primary key-nya. Itu. Jadi harus seperti ini sintaksnya. Select maksudnya di sini dia memanggil si tabel mahasiswa tadi dari database yang udah kita buat. Nah, di ID mahasiswa ini primary key-nya, gitu. Lalu di bawahnya seperti ini, artinya if MySQL num rows sama dengan 0, artinya kalau misalnya baris yang dipanggil itu sama dengan 0, itu nggak ada data, gitu. Kalau dipanggil sama dengan 1, itu yang keluar bakal seperti ini. Dia bakal memanggil data dari ID kita, nama kita, alamat kita, nomor HP, gitu. Lalu setelah dibuat ini, di sini ada file tambah proses underscore mahasiswa.php. Nah, ini sintaks untuk si ini tambah ini. Kenapa? Karena pada saat kita membuat data ID, nama lengkap, sampai nomor HP, data tadi akan dikirim ke phpMyAdmin, ke database itu. Makanya di sini ada post. Post ini kan fungsinya untuk mengirimkan data ke si phpMyAdmin tadi agar langsung diproses, gitu. Jadi kalau misalnya datanya benar, dia akan mengeluarkan data berhasil ditambahkan, lalu kembali ke web mahasiswa.php, contohnya seperti ini. Misalnya ID-nya 1121, Francis Sandes Purba, alamatnya Olahraga Ujung, nomor HP-nya. Nah, dia bakal data berhasil ditambahkan, lalu kita pilih kembali. Dia bakal, dan nama kita juga sudah ada di sini. Itu karena data-data kita tadi sudah diproses sama si phpMyAdmin tadi, gitu. Terus di sini satu lagi ada sintaks untuk hapus. Nah, jadi di sintaks untuk hapus ini juga udah saya sediakan. Ini untuk menghapus database kita yang udah kita buat tadi. Jadi kalau kita mau menghapus, kita langsung hapus, kita oke-kan aja. Kalian lalu kita pilih kembali, dan itu seperti semula, seperti biasa, nggak ada apa-apa karena tadi udah dihapus. Jadi kalian tinggal ngikuti sintaks yang udah saya buat aja di sini, gitu. Nah, itu dia cara
menghubungkan atau menghubungkan PHP MyAdmin database ke web yang udah kita buat gitu. Jadi yang paling penting adalah koneksi.php ini formatnya harus sama seperti ini sehingga koneksi tadi bisa terhubung ke web kita, dan koneksi ini harus dihubungkan ke web mahasiswa.php-nya supaya pada saat kita mengirim data dari mahasiswa.php, dia akan diproses langsung di PHP MyAdmin-nya gitu. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Untuk tugas saya akan berikan di Edmodo. Untuk file-file ini juga saya akan beri nanti di Edmodo. Jadi pertemuan sampai sini aja. Terima kasih.